Lagi ngumpul-ngumpul begini, tiba-tiba besok kita tanya, itu gimana kabarnya? Wafat. Lah, sakit apa? Gak ada sakitnya. Karena wafat gak ada hubungannya sama sehat atau sakit. Wafat itu hubungannya karena ajalnya sudah sampai. Khalas. Ajal sudah sampai, dia mau sehat, dia mau sakit, pasti akan wafat. Dan untuk orang-orang yang beriman, nanti pada saat dia akan diwafatkan oleh Allah, biasanya, tanda orang-orang yang husnul khatimah, dia akan wafat dalam keadaan sakit terlebih dahulu. Jadi ada sakit yang dia derita terlebih dahulu. Karena sakit itu untuk menghapus dosa-dosanya. Dihapus dosa-dosanya. Nah, kalau nggak mau sakit terlebih dahulu, ya, maka hapuslah dosa-dosa kita dari sekarang dengan taubatan nasuha dan tidak mengulang lagi. Ya, sehingga nanti sakitnya nggak yang berat-berat banget. Karena apa? Allah mencintai orang-orang yang beriman. Dan Allah menginginkan orang-orang beriman berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali lagi. Maka ada orang yang dibeli penyakitnya yang dahsyat luar biasa. Untuk apa? Untuk menghilangkan dosa-dosa dia. Karena dosanya sudah melekat. Membuat hatinya kelam. Membuat hatinya keras. Nah, tetapi masih ada iman di dalam dirinya sehingga dicuci dulu oleh Allah dengan cara apa? Diberikan penyakit yang berat untuk mencuci semua dosa-dosanya. Dan Masya Allah, ternyata orang beriman pada saat mau wafat, penglihatan dia, فَكَشَّفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ada di dalam surat Qaf. Dikatakan bahwa orang kalau sudah mau wafat, itu hijabnya, itu dibuka oleh Allah. Pandangannya ini akan nembus, kasyaf namanya. Dia bisa lihat nembus dinding ini. Dia bisa lihat binatang-binatang yang melata yang ada di dalam tanah. Maka orang pada saat dalam proses mau sakaratul maut, itu tatapan matanya kosong kayaknya. Udah gak nyambung. Diajak ngomong, ditalkin, yang lain-lain, dia udah gak nyambung. Udah gini aja, udah gini aja. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu yang tadinya dia gak bisa lihat. Dicabut, ditarik atau dibuka hijabnya, sehingga pandangan ruhnya yang melihat. Karena mata kita ini terbatas ini. Nanti mata kita akan bisa melihat saat apa? Sudah dekat waktu ruhnya dicabut. Nah, saat itu ternyata orang beriman akan menyaksikan begitu banyaknya malaikat yang turun dari bumi, duduk di hadapannya memenuhi barat dan timur. Jadi sepanjang pandangannya ini, itu malaikat-malaikat dengan baju putih-putih bersih, wajah-wajah yang tampan, itu turun ke bumi dan duduk. Nah, saat dia sedang melihat dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada satu malaikat yang berwajah paling tampan, paling bersih. Dia akan menghampiri dirinya dan kemudian mengambil tempat persis di atas ubun-ubunnya. Kalau kita lihat anak bayi yang baru lahir, itu ubun-ubunnya berdenyut kan? Kelihatan. Nah, dari situlah ruh ditiupkan oleh Allah dan dari situlah ruh juga akan dicabut. Dari yang ubun-ubun itu. Nah, malaikat maut itu akan nanti mengambil tempat persis di atas ubun-ubun dan akan mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji, keluar, dirayu. Yuk, keluar yuk. Masya Allah, keluar. Ditampakkan pemandangan surga pada saat itu. Sehingga yang namanya roh ini akan secara apa? Willingly gitu. Akan secara sukarela dia akan keluar. Tetapi sakit tetap dirasakan. Namun sakitnya berkurang karena apa? Ada pemandangan indah di depannya. Karena misalnya seperti ini, meja ini misalnya ya, meja ini yang ada airnya di atas ini. Nah, meja ini dia kan ada triplek nih, ada kayu yang menempel. Kalau dia sudah lama ini menempel, maka triplek ini akan dicabut dan pasti akan keras. Kalau dicabut kan krek gitu ya. Ini nempel hanya berapa tahun? Ruh kita nempel berapa tahun? Ada di dalam jasad ini. Jadi pada saat dicabut ya gitu, krek gitu. Akan merasakan sakit. Namun karena pemandangannya pemandangan surga, maka akan berkurang rasa sakitnya. Dirayu, yuk keluar. Nggak dipaksa, keluar. Nanti dia udah keluar, diambil. Pada saat dia utuh naik di atas, maka malaikat rahmat yang menemani orang-orang yang beriman ini
akan memakaikan kafan dari surga. Wangi tubuhnya. Dan ini langsung diajak naik ke atas. Jadi ruh nggak ada yang gentayangan ya. Nggak ada ruh 40 hari jalan-jalan, mau ngapain? Mau nge-mall. Ya. Ruh itu pada lintas melawai. Subhanallah. Datang kemarin. Jadi pada saat dicabut, set, ruh. Ini ruh nggak ada yang jalan-jalan. Langsung dibawa ke atas. Langsung. Set, dinaik ke atas. Nanti akan bertemu dengan malaikat penjaga langit pertama. Masih ditutup pintu langitnya. Kemudian malaikat penjaga pintu langit pertama akan mengatakan, berhenti. Siapa dia ini? Wangi sekali tubuhnya. Wangi sekali ruhnya. Maka malaikat maut akan mengatakan, dia ini adalah Andrea. Dia ini ahli majelis ta'lim. Dia ini adalah ahli tahajud. Dia ini adalah ahli puasa sunnah. Saat dia meninggalkan sesuatu yang disukainya karena Allah, ini balasannya luar biasa. Nah saat itu malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan apa? Tunggu dulu sebentar, tunggu. Akan kubuka pintunya, tapi tunggu dulu ya. Kenapa? Izinkan aku untuk menyolatkan dulu. Jadi ruh orang beriman bukan hanya sama manusia disolatkannya. Malaikat penjaga pintu langit pertama nyolatin. Setelah disolatkan, terbuka pintu langit pertama, naik. Kedua begitu, ketiga, sampai ketujuh. Pada saat dia tembus ke langit ketujuh, saat itu dia akan mendengarkan Allah berfirman, wahai malaikat maut, aku ridho dengan hambaku ini. Segeralah kembalikan dia ke alam barzahnya dan berikan dia nikmat yang sudah aku janjikan. Yang sudah aku janjikan.